Hanya ada segelintir pelatih saja yang mampu mengalahkan dominasi Pep Guardiola di English Premier League. Di antaranya adalah pertama ada Antonio Conte ya, Chelsea di musim 2016 dan 2017. Lalu ada Jurgen Klopp dengan Liverpoolnya di tahun 2019 dan juga 2020. Dan ada Arne Slot masih Liverpool di musim 2024-2025. Hanya itu saja. Dalam era dominasi Manchester City FC, cuma 3 nama ini yang berhasil menghentikan mesin dari Guardiola ya. Sebuah pengingat betapa sulitnya menjatuhkan Manchester City dan betapa spesialnya pencapaian mereka. Jadi kali ini ada sebuah berita yang mengejutkan dan juga menyajikan fakta yang sangat menarik untuk kita bahas, yaitu dominasi Pep Guardiola bersama Manchester City, di mana lebih dari 1 dekade Pep Guardiola melatih Manchester City dan menjadikan EPL sebagai liga tani ya, di mana pencapaian Pep Guardiola itu bahkan sudah dibandingkan ya dengan sosok legendaris seperti Sir Alex Ferguson, karena secara performa, secara data statistik, baik itu secara trofi sekalipun, ya memang di usianya sudah hampir mencapai level dari karir cemerlang milik Sir Alex ya. Dan nggak kaleng-kaleng, tetapi hanya ada 3 nama pelatih yang bisa memenangkan trofi EPL di era dominasinya Pep Guardiola, yaitu ada Antonio Conte, ada Jurgen Klopp, dan yang terbaru ada Arne Slot di musim lalu ya. Lalu siapakah nama yang tidak kita sebut? Ini adalah bentuk rasa frustasi dari Mikel Arteta ya, dimana Mikel Arteta sendiri adalah mantan murid dari Pep Guardiola yang sempat menjadi asisten Pep Guardiola di Manchester City. Ibarat kata Mikel Arteta itu belajar kepelatihan langsung ke Pep Guardiola ya. Bahkan saking sadisnya seorang Pep Guardiola sebagai guru, dia tidak memberi rasa ampun kepada muridnya ya. Dihajar, digempur mati-matian. Terlebih kejamnya Pep Guardiola itu membiarkan Arteta menduduki tahta klasemen sepanjang musim dan mengakhirinya tanpa gelar. Ini sadis bin kejam ya dari Pep Guardiola. Lu bayangin, ibaratnya dari awal pekan itu Arteta sudah bertengger di puncak klasemen, tetapi di 5, 6 atau 7 sisa pertandingan langsung ditikung oleh Pep Guardiola, dan ujung-ujungnya di akhir musim Pep lagi yang juara. Ini benar-benar kita melihat bentuk penyiksaan modern ya yang dilakukan Pep terhadap Mikel Arteta. Jadi buat teman-teman, buat kalian yang melihat film Jigsaw ya, melihat film Saw gitu kan. Ya, Pep Guardiola ke Arteta itu lebih kejam dari film tersebut anjir, lebih terrible lagi ya, lebih horor lagi gitu kan. Tapi ya inilah keajaiban dari Pep Guardiola. Seperti yang kita tahu ya, Arteta itu tahu caranya menang pertandingan, tetapi nggak tahu caranya juara. Sedangkan sebaliknya Pep Guardiola itu tahu bagaimana caranya juara ya. Di musim ini Manchester City itu tampil buruk banget guys kalau untuk standar Manchester City ya. Bahkan sempat struggle gitu kan, apalagi dikalahin 2 leg sekaligus sama Real Madrid di Champion. Tetapi Pep membuktikan bahwa hilang 1 trofi berarti meningkatkan probabilitas untuk memenangkan trofi yang lainnya. Manchester City setelah tersingkir dari Liga Champions langsung auto gacor ya. Pertama menang di Carabao Cup mengalahkan Arsenal. Ibaratnya sekarang masih ada chance di FA Cup juga. Terlebih lagi sudah mulai panen poin di EPL ya, bahkan sampai menumbangkan Arsenal di pertandingan sebelumnya, dan sekarang Manchester City berada di klasemen yang pertama. Logika matematikanya adalah jika Pep Guardiola bisa menyapu bersih sisa 5 pertandingan di EPL,
gelar juara sudah auto win meskipun memiliki poin yang sama dengan Arsenal, tetapi head to headnya selisih golnya masih menang Manchester City. Jadi untuk musim sekarang kalau misal City bisa sapu bersih dengan kemenangan, Arteta juga bisa sapu bersih dengan kemenangan, yang membedakannya adalah jumlah selisih gol ya. Ini benar-benar dari masa ke masa IPL itu persaingannya ketat banget ya guys ya. Ibaratnya sangat jarang kita menemukan bahwa di liga-liga yang lain itu ada Guard of Honor ya, di mana klub sudah memenangkan liga sebelum liga itu berakhir. Dan itu juga di musim ini terjadi untuk Bayern Munchen ya. Bayern Munchen itu sudah dinobatkan sebagai juara liga meskipun masih menyisakan beberapa pertandingan lagi. Dan nanti nih yang lebih dekat lagi adalah FC Barcelona ya, yang bisa saja mengunci gelar liga sebelum liga itu berakhir dan masih menyisakan beberapa match lagi ya. Tetapi kalau untuk di IPL, juara liga itu ditentukan di pertandingan terakhir, baik itu gap poinnya cuma satu atau dua dengan klasemen keduanya, atau bahkan head to head golnya ya, selisih golnya ya. Bahkan secara sejarah yang ikonik itu kan gelar IPL pertamanya Manchester City yang dimenangkan oleh Sergio Kun Aguero pada tahun 2013 ya kalau nggak salah ya, 2013 kan atau 2011 ya, gue lupa anjir. 2013 kalau nggak salah sih. Itu emang bener-bener ikonik banget ya penentuan di momen akhir. Kala itu MU sudah selebrasi karena memang secara poin dia menang poin. Waktu itu Manchester City menghadapi Queen Park Ranger yang berjuang menghindari zona degradasi ya. Dan pertandingannya sangat seru dan akhirnya gol Kun Aguero mengunci gelar dari Manchester City. Dan di musim ini sepertinya skenario yang sama akan terulang kembali, dan kali ini peran utama, aktor utamanya adalah Manchester City dan juga Arsenal. Ini duel yang tidak henti-hentinya ya antara Pep Guardiola dengan sang murid yaitu Mikel Arteta. Adapun kalau Arsenal itu bisa sabar ya terhadap Mikel Arteta ya, di mana kabar yang santer terdengar ini adalah musim terakhir Pep menjadi pelatih di IPL karena ada wacana Pep akan melatih timnas Italia ya. Dan kabarnya lagi yang akan menggantikan Pep Guardiola adalah Enzo Maresca. Jika Arteta musim depan masih bertahan di Arsenal, kita akan menyaksikan pertarungan sengit antara mantan asistennya Pep Guardiola ya. Ini mantan anak buahnya Pep Guardiola, yaitu Enzo Maresca dan juga Mikel Arteta. Semoga saja sih kita sama-sama berdoa guys, semoga Arteta tetap stay di Arsenal supaya IPL ini tetap seru dan makin seru ya. Jangan sampai ditinggal Pep Guardiola, peta kekuatannya jadi nggak jelas ya. Jangan sampai nanti kualitasnya menurun gitu kan. Setelah ditinggal Jurgen Klopp, kualitas IPL itu menurun banget guys, karena memang diakui sendiri sama ini ya, sama Pep Guardiola ya. Karena ketika Jurgen Klopp itu masih melatih Liverpool, itu juara IPL poinnya di atas 90, tetapi ketika Klopp sudah meninggalkan IPL, juara IPL itu poinnya di bawah 8, di bawah 90 ya. Jadi memang dari secara torehan poin sudah menurun. Jangan sampai nanti ditinggal sama Pep Guardiola, maka kualitas dari permainan klub-klub di IPL akan turun ya. Apalagi di musim depan, semoga saja nanti nama-nama legend klub akan melatih ya. Seperti halnya MU yang ditukangi oleh Michael Carrick, Arsenal sama Arteta, dan Enzo Maresca di Manchester City. Ini sangat keren banget sih kalau menurut gue ya. Nah, kalau menurut kalian gimana nih pendapat kalian tentang dominasi Pep Guardiola di IPL selama satu dekade lebih, yang menjadikan IPL sebagai liga tani dan juga apa ya, mengancam achievement atau torehan yang sudah dihasilkan atau dicapai oleh Sir Alex Ferguson. Ini adalah kita patut applause ya, patut apresiasi. Di usianya yang muda, Pep Guardiola itu sudah menorehkan trofi bahkan 44 kalau nggak salah ya, atau 45, koreksi kalau gue salah ya ibaratnya ya. Jadi ini karir yang cemerlang sebagai seorang pelatih. Nah, kalau menurut kalian gimana nih? Coba dong drop opini kalian tentang perjalanan karir dari Pep Guardiola semasa dia melatih di IPL.
Drop opini kalian di kolom komentar. Paris Saint-Germain dan juga Manchester City sama-sama mengincar Enzo Fernandez. Nah, gelandang Chelsea FC itu jadi target besar jelang musim depan. Bahkan klausul rilis sebesar 121 juta euro disebut bukan masalah bagi kedua klub raksasa tersebut untuk bisa mendatangkan sosok Enzo Fernandez ya. Kalau ini benar terjadi, kita bisa melihat salah satu transfer terbesar dan Chelsea bakal diuji untuk mempertahankan salah satu pemain kuncinya. Ini benar-benar menarik ya, kabar transfer yang paling menarik itu ya kalau kaitannya dengan Enzo Fernandez, karena yang mengincarnya itu 3 klub raksasa dunia ya. Yang pertama ada Real Madrid, yang kedua ada PSG, yang ketiga ada Manchester City. Pertama, kalau untuk Real Madrid rumornya sudah sering banget terdengar, dan gue sih berharapnya Enzo itu ke PSG ya. Nah, PSG sendiri, Luis Enrique itu kan secara skuad itu udah solid banget ya, udah bantai-bantai banget lah. Bahkan menghadapi Chelsea juga kan udah bantai-bantai ya, karena agregatnya juga kan telak banget ya. Tetapi Luis Enrique ini bener-bener jeli matanya ya. Luis Enrique bisa melihat peran penting, peran besar dari sosok Enzo Fernandez di kubu Chelsea sendiri, sehingga Luis Enrique mungkin ya berpikir bahwa ini anak kalau main di PSG, kalau main di skuad gua gitu kan, ini bener-bener bisa jadi kandidat calon pemenang Ballon d'Or anjir. Karena memang pemain yang hebat di klub yang sampah gitu kan, di klub KJD ini ya. Sehingga ya kalau sampai Enzo ke PSG, wah ini bener-bener keren sih. Apalagi Enzo itu pemain yang meskipun jadi andalan di klub, di timnya, tetapi dia tidak star syndrome ya. Dia tidak punya ego yang terlalu tinggi seperti Kylian Mbappe dan juga Vinicius gitu kan. Sehingga kalau bermain di Real Madrid, gue takutnya jadi korban keegoisan para pemain yang lainnya, sehingga dia bisa jadi tidak perform. Tetapi kalau ditempatkan ke PSG, Enzo ini bisa jadi sosok leader ya, karena memang pemain PSG sendiri semuanya adalah pemain-pemain muda, dan Enzo juga kan usianya masih sangat muda juga. Jadi bisa jadi sosok pemimpin, sosok leader di antara para pemain muda yang lainnya. Ini bener-bener keren banget kalau PSG bisa mendatangkan sosok Enzo Fernandez, sehingga saking seriusnya PSG terhadap Enzo, uang bukan jadi masalah, karena Chelsea mematok harga yang sangat tinggi ya, di atas 100 juta euro, yaitu 121. Ini memang harga world class player ya, atau pemain kelas dunia. Memang kisaran harganya ya seperti itu gitu kan. Nah, lalu minat yang mengejutkan itu datang dari Manchester City. Ini adalah rumor baru ya, ketertarikan Manchester City terhadap Enzo Fernandez. Ini keren banget kalau sampai Enzo itu bermain ke Manchester City, karena memang masih di IPL gitu kan. Ini bisa jadi laga antara Manchester City melawan Chelsea bakal panas banget kalau Enzo sampai pindah atau nyebrang ke City ya. Ini bakal keren sih. Justru ini akan meningkatkan atmosfer dari IPL itu sendiri ya. Dan kalau kita mau nyari seru, ya lebih baik Enzo ke City supaya lebih seru ya IPL ya. Tetapi kalau untuk kebaikan dari Enzo Fernandez sendiri, ya gue lebih setuju Enzo ke PSG. Dan dari 3 opsi ini, yang paling gak gue saranin tuh ya ke Real Madrid ya. Meskipun Enzo itu mentalitasnya mental baja, pemain Argentina itu mentalnya gak kaleng-kaleng. Jadi meskipun nanti Enzo bisa bermain ke Real Madrid, dia itu tipe orang yang tidak bisa didikte ya. Karena bisa jadi justru Enzo yang akan menaklukkan ego dari Vinicius dan juga Mbappe kan. Apalagi seperti yang kita tahu, Enzo itu pernah mengeluarkan statement bahwa dia sudah mulai mencari rumah di Madrid karena dia sangat menyukai kota Madrid ya. Dari statement itu juga kan Enzo mendapatkan sanksi atau diskorsing 2 laga sama Liam Ross senior kala itu ya. Waktu masih menjadi pelatihnya Chelsea gitu kan. Karena saking nggak sopan. Kenapa kok nggak fokus main untuk Chelsea, klubnya yang sekarang? Kenapa malah ngomong, malah yeping-yeping tentang rumah di Madrid? Itu kan statement yang keras banget ya. Tetapi ya lagi dan lagi, keputusan itu ada di tangan Enzo dan juga agennya ya. Ini akan menjadi ketiganya itu sangat menarik. Enzo itu kemanapun dia pergi tetap menarik juga, karena memang kemungkinan yang akan terjadi ya sesuai dengan keputusannya Enzo sendiri ya.
Dan kalau sampai Enzo ke Real Madrid, ini justru ancaman untuk Barcelona. Jadi jangan-jangan Real Madrid itu ini Los Galacticos jilid ketiga ya, dimulai dari mendatangkan Enzo Fernandez. Apalagi nanti kalau ternyata Nico Paz juga dibawa pulang ke Santiago Bernabeu. Jadi nanti Real Madrid itu akan mendatangkan pemain-pemain dari Argentina ya. Ya meskipun Mas Tantuono itu dipinjemin, tetapi kan nanti akan balik lagi ya. Jadi nanti transisi nih, era pemain Prancis di Real Madrid, era pemain Brazil di Real Madrid akan digeser sama era pemain Argentina di Santiago Bernabeu. Ini era yang baru, ini fresh ya, karena memberikan nuansa warna yang segar gitu kan untuk Real Madrid itu sendiri. Intinya kemanapun Enzo pergi, baik itu ke Madrid City maupun ke PSG, ini adalah saga transfer paling megah, paling mewah, paling wow gitu kan. Ya, ini paling excited sih. Nah, kalau menurut kalian sendiri nih guys, kalian lebih setuju mana Enzo pergi ke Chelsea, ke City, PSG atau ke Real Madrid? Coba dong jawab opini kalian tentang klub yang seharusnya Enzo tuju beserta alasannya guys. Gue pengen denger alasan kalian Enzo itu, kalau kalian milih Enzo ke Madrid kenapa, kalau Enzo ke City kenapa, dan kalau Enzo ke PSG kenapa. Coba dong drop opini kalian tentang saga transfer Enzo Fernandez beserta alasannya di kolom komentar. Pep Guardiola menanggapi kepergian Liam Rossenior dari bangku kepelatihan Chelsea ya. Saya sangat menyesal, saya yakin dia adalah pelatih yang layak berada di level tersebut. Setiap kali hal seperti ini terjadi, saya selalu berpikir betapa beruntungnya saya berada di klub tempat saya sekarang. Saya memilih klub yang tepat 10 tahun lalu dengan struktur manajemen yang luar biasa, CEO dan direktur olahraga yang hebat. Luar biasa, konsistensi dan kepercayaan dari orang-orang yang bekerja bersama saya di sini benar-benar terasa. Saya sangat beruntung. Jadi kali ini ada statement dari Pep Guardiola yang menyikapi tentang kabar dipecatnya Liam Rossenior dari Chelsea ya. Setelah hanya menjabat selama 4 bulan ya kalau nggak salah, Liam Rossenior itu dari Januari, Februari, Maret, April gitu kan. Jadi 4 bulan doang sampai akhirnya didepak dari kursi pelatihan Chelsea gitu kan. Sangat disayangkan karena menurut Pep Guardiola seharusnya manajemen itu ya bisa lebih sabar ya sama sosok pelatih, karena tidak mungkin memberikan dampak yang instan, apalagi transisi itu kan terlalu cepat ya pergantian dari Enzo Maresca ke Liam Rossenior ini sendiri guys. Jadi sangat disayangkan, tetapi melihat kondisi banyaknya pemecatan pelatih di era yang sekarang seperti Liam Rossenior atau seperti pelatih-pelatih di Tottenham Hotspur ya, dari zamannya Igor Thiago, dari zamannya Thomas Frank itu kan. Jadi Pep Guardiola itu jadi mengingat ke diri sendiri dan akhirnya bersyukur ya, karena Pep Guardiola di manajemen Manchester City itu mendapatkan kepercayaan penuh ya. Ibaratnya dia bisa mendominasi, bisa menduduki kursi pelatih lebih dari 1 dekade atau lebih dari 10 tahun tanpa adanya ancaman atau gangguan untuk dipecat ya, tanpa adanya ultimatum yang berlebihan dari manajemen klub itu sendiri. Tetapi ya itu kan karena dia Pep Guardiola ya, karena dia bisa mampu mendeliver gitu kan, memberikan banyak banget trofi dan juga pencapaian yang luar biasa, sehingga ya manajemen juga adem ayem aja kan, nggak ada kepikiran buat mecat. Beda kalau pelatih yang ngebapuk ya, apalagi Chelsea itu kan setelah mendapatkan gelar sebagai KJD ya atau klub juara dunia gitu kan, dipermalukan sama PSG anjir. PSG yang dia kalahkan di final FIFA Club World Cup ya, itu bisa menghancurkan skuad Chelsea yang sekarang setelah ditinggal sama Enzo Maresca dengan skor agregat yang sangat telak banget ya. Dan tidak hanya di situ, kekalahan-kekalahan di IPL sendiri itu kan beruntun ya.
Chelsea itu dalam 8 laga terakhirnya hanya menang di Piala FA, itu pun melawan klub kasta ketiga anjir, dengan skor 7-1 atau 7-0 lupa ya. Dan tetapi kalau untuk IPL sendiri lagi-lagi dihancurkan ya, dikalahkan oleh Manchester United, dikalahkan sama Brighton juga dengan skor 0-3, sampai-sampai manajemen dari Chelsea itu berubah pikiran, padahal sebelumnya sudah pernah kita bahas bahwa manajemen dari Chelsea atau boardnya Chelsea itu ingin memberikan kontrak jangka panjang ya. Dalam klausul kontraknya saja kan sampai 2031 kalau nggak salah ya, masih ada 6 tahun lagi atau 5 tahun lagi ya. Tetapi ya sabaran dari manajemen Chelsea udah habis mungkin ya, karena trennya tidak kunjung membaik, apalagi Liam Rowe senior itu sosok pelatih yang kurang mendapatkan respect dari para pemainnya ya, baik itu dari Enzo Fernandez dan juga yang lain-lain. Meskipun ya kalau menurut gue mah ini kesalahan karena memecat Enzo Maresca ya, tetapi ya inilah Chelsea. Chelsea itu dikenal sebagai, sebelum adanya tren pemecatan pelatih, yang mulai duluan itu Chelsea guys. Kalau kalian masih ingat di zamannya Roman Abramovich ya, ibaratnya sekelas Di Matteo yang baru saja memberikan trofi UCL, di musim selanjutnya kan langsung dipecat juga ya. Jadi memang kursinya kursi panas nih untuk kursi pelatih di Chelsea ya. Nah, pertanyaan menariknya adalah siapakah sosok penerus yang akan menjadi pelatih dari Chelsea? Meskipun kabar yang santer terdengar itu kan pelatih AFC Bournemouth yang sekarang ya, siapa dulu, nah, Lian Diallo atau siapa ya, yang akan menjadi sosok pelatihnya gitu kan ya. Semoga saja Chelsea ini bisa percaya ke satu nama untuk proyek jangka panjang ya, tidak gonta-ganti pelatih lagi, supaya ya lebih stabil juga dari skuadnya itu sendiri, karena kita rindu ya kepada Chelsea yang dulu, sampai-sampai legend mereka yaitu Frank Lampard mengeluarkan statement yang keras ya terhadap kondisi Chelsea saat ini. Jadi statement singkat dari Frank Lampard adalah Chelsea sudah kehilangan identitasnya. Mereka sekarang sudah terbiasa dengan kekalahan. Ini sebuah sebuah apa ya? Sebuah satir yang sangat tajam dari Frank Lampard untuk kondisi Chelsea yang sekarang. Ya semoga saja Chelsea sudah mulai membaik ya, sudah mulai comeback lagi ke performanya gitu kan. Nah, kalau menurut kalian gimana nih tentang kondisi Chelsea saat ini? Apa karena memang label KJD itu terlalu berat ya, sehingga konsekuensinya adalah ya mental pemain jadi nggak kuat, akhirnya underperform semua nih guys. Coba dong drop opini kalian tentang situasi Chelsea saat ini. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar.